Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait tugas 2 pada pertemuan 4 materi pengujian validitas dan reliabilitas. Jadi di sini teman-teman akan diberikan soal, kemudian teman-teman diminta untuk menjawab soal tersebut. Soalnya adalah seperti ini. Muzayyinatul Janati melakukan penelitian dan mengambil judul pengaruh etika bisnis Islam dan Islamic Service Quality terhadap kepuasan nasabah BSI KC Madiun S. Parman. Dengan judul tersebut, Muzayyinatul telah membuat dan menyusun instrumen penelitiannya. Instrumen tersebut selanjutnya disebarkan kepada 30 orang untuk diuji validitas dan reliabilitasnya. Kita akan di sini membantu Muzayyinatul untuk melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dan menyimpulkan hasil uji tersebut. Nah, karena setiap masing-masing variabel ini adalah variabel yang tidak terukur secara langsung, maka untuk mengukurnya kita membutuhkan instrumen penelitian atau kisi-kisi instrumennya. Ada variabel Y, kemudian ada X1 dan ada X2. Masing-masing variabel Y dia diwakili oleh 4 indikator, di mana masing-masing indikator terdiri dari 2 soal. Maka untuk variabel Y kita nanti akan mendapatkan 8 soal atau 8 pernyataan. Untuk X1 kita mempunyai 5 indikator sehingga kita akan mendapatkan 10 pernyataan, dan untuk X2 kita mempunyai 6 indikator sehingga kita akan mendapatkan 12 pernyataan. Nah, dari indikator ini akan dibuat dalam bentuk pernyataan. Dari pernyataan itu selanjutnya kita mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana 1 menunjukkan sangat tidak setuju, kemudian 2 adalah tidak setuju, 3 setuju, dan 4 adalah sangat setuju. Di sini sudah ditunjukkan nilai hasil kepuasan dari soal pertama sampai soal ke-8, kemudian etika bisnis soal pertama sampai soal ke-10. Kemudian yang terakhir adalah Islamic Service Quality mulai dari YX21 sampai X212. Datanya sudah lengkap dan jumlah datanya respondennya adalah 30. Nah, karena datanya sudah siap, kita akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas berdasarkan data tersebut. Kita buka dulu SPSS-nya, kita tunggu. Pada pengujian ini, teman-teman nanti akan melakukan pengujian untuk Y, X1, dan X2 agar teman-teman lebih paham terkait penggunaan pengujian atau bagaimana cara melakukan pengujian validitas. Pengujian validitas yang kita lakukan ini lebih mengarah kepada validitas konstruk yang dimana dia menggunakan korelasi untuk mengetahui valid tidaknya pernyataan yang dia miliki. Sebelum nanti kita masukkan data kita ke ke SPSS, kita akan menghitung total dari masing-masing variabel yang kita miliki. Jadi kita hitung totalnya terlebih dahulu. Kebanyakan yang kebuka. Saya tutup beberapa dulu. Sudah. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS-nya nanti, kita akan menghitung. Sebelum nanti kita masuk ke sini ke data view-nya, yang terlebih dahulu kita lakukan adalah menghitung total dari masing-masing variabel yang kita miliki. Jadi di sini kita ada Y1 sampai dengan Y8, kita sisipkan di sebelah sini, insert. Ini untuk total Y total, Y titik total. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kita gunakan sama dengan sum, kemudian kita blok mulai dari Y11 sampai Y18, kemudian kurung tutup. Kalau sudah, teman-teman bisa enter. Nah, kemudian agar kita tidak menghitung satu persatu, kita bisa klik seperti ini sampai tanda kotak ini berubah menjadi kotak hitam. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, sudah. Jadi ini adalah Y total. Kemudian
selesai di Y total, kita masuk ke, biar sekalian ya, nanti kita ngopinya biar nggak satu-satu, kita masuk ke X1 etika bisnis Islam, kita insert, klik kanan, insert, maaf, kita taruh di sebelah sini berarti, klik insert. Nah, kita punya X1 total, caranya sama dengan sum atau sum. Kemudian kita klik mulai dari X11 sampai X110. Kemudian kalau sudah, klik enter, tambahkan kurung tutup, kemudian klik enter, dan kita copy dengan menggunakan kotak yang berwarna hitam, jangan yang warna putih ya. Kalau warna putih nanti tidak jadi apa-apa, atau jangan yang sampai yang yang bentuknya dia masih ada panah kiri kanannya, itu masih salah. Jadi copy-nya teman-teman menggunakan yang warna hitam seperti ini. Sudah. Ini untuk yang X1 total. Kemudian yang terakhir kita masuk yang untuk yang terakhir di sini X2 total. Caranya sama dengan sum. Kemudian kita blok mulai dari X21 sampai X212. Kurung tutup, kita enter. Kemudian kita blok sampai bawah. Sudah selesai. Kita menjumlahkan untuk masing-masing variabel yang kita miliki mulai dari Y, X1 dan X2. Kemudian kita akan copy semuanya langsung sehingga kita nanti tidak satu persatu ngopinya dari Excel, tetapi nanti silahkan sebelumnya dihafalkan urutan dari masing-masing nilainya biar nanti tidak menjadi salah. Y1-nya ada 8, kemudian Y total, X1-nya 10, kemudian total, baru dan seterusnya gitu ya. Kita copy. Kalau ngopi, pastikan teman-teman mendapatkan kotaknya itu adalah kotak warna putih. Jadi jangan sampai yang kotaknya nanti ada panahnya atau kotak warna hitam. Kalau kotak warna hitam nanti dia akan menjadi merubah nilai. Jadi teman-teman kopinya adalah yang warna putih seperti ini. Kita copy semuanya sampai bawah. Sudah. Kalau sudah, kita copy. Kemudian kita masuk ke SPSS kita. Kemudian semua data kita kopikan di bagian data view seperti ini, paste. Kita tunggu. Nah, kemudian kalau sudah kita copy seperti ini, kita akan memberikan nama di masing-masing variabelnya. Teman-teman klik variabel view. Di sini ada X1. Y berarti ya. Ini Y1, ada Y2, ada Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, kemudian Y total. Kemudian selanjutnya ada X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, dan X110. Yang terakhir adalah X1 total. Selanjutnya ada X2, kita ganti X21, X22, X23, X24, X25, kemudian X26, X27, X28, X29, X210, X211, X12, dan yang terakhir adalah X2 total. Kalau mau seperti biasa, kalau mau rule dan lain-lainnya mau diganti boleh, kalau tidak mau diganti juga tidak apa-apa. Yang penting kita masukkan di sini terlebih dahulu. Baik, kemudian kalau sudah sampai di sini, kita bisa kembali ke data view. Kita akan melakukan pengujian validitas terlebih dahulu. Caranya teman-teman klik analyze, kemudian kita pilih correlate, kita pilih bivariate. Kita masukkan semua variabel Y, pertanyaannya plus variabel totalnya. Jadi Y1 sampai Y total. Seperti ini, teman-teman masukkan sebelah kanan. Persennya, korelasinya adalah person to tail. Kemudian teman-teman klik OK. Baik, yang kita lihat seperti biasa adalah di bagian Y total, di mana dia sudah urut dari Y1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kemudian kita bisa lihat di bagian person correlation-nya, kemudian kita lihat juga di sig-nya. Teman-teman boleh menggunakan salah satu dari kedua ukuran itu untuk menentukan valid tidaknya variabel yang kita teliti. Saya biasanya lebih suka menggunakan person correlation untuk menyatakan dia valid atau tidaknya. Jadi karena jumlah responden kita 30, maka kita akan bandingkan dengan 0,361. Jadi person correlation-nya kita bandingkan dengan 0,361, dan di sana diketahui bahwa semuanya baik dari Y1 sampai Y8 dia sudah valid. Nah, nanti ketika nanti teman-teman sudah mendapatkan hasil ini, teman-teman bisa memindahkan hasilnya di sini. Sebentar, saya bukakan. Ada dua versi, teman-teman boleh menggunakan versi yang panjang dan bisa menggunakan versi yang singkat. Nah, kalau versi panjang, kita panjang dulu aja ya. Di versi panjang, teman-teman bisa menuliskan nilai R hitung yang tadi berada di person correlation. Jadi mulai X11 sampai X110, teman-teman tuliskan nilainya, kemudian di sebelah kanannya adalah nilai R hitungnya, dan yang di sebelah laginya adalah keterangannya. Jadi ini memudahkan teman-teman untuk memberikan atau menunjukkan bahwa variabel yang kita miliki itu valid gitu ya. Nah, kemudian baru di bawahnya kita beri keterangan. Ini yang versi panjang. Kalau merasa teman-teman versi panjang tidak terlalu suka dan terlalu banyak menulis, teman-teman bisa menggunakan versi yang pendek, di mana versi pendek cukup teman-teman tuliskan R hitungnya, baru yang di bawahnya nanti dijelaskan bahwa di sini semua R hitung yang teman-teman dapatkan itu nanti kurang dari 0,361. Ini contoh ya, ini bukan hasil yang akan kita pakai untuk tugas. Jadi ini adalah contoh cara penulisannya saja. Jadi nanti ketika teman-teman mau menulisnya bisa menggunakan salah satu contoh, boleh menggunakan yang panjang seperti ini, ada yang seperti ini, atau boleh menggunakan versi yang singkat, hanya nilai R hitungnya saja yang kita masukkan di dalam pembahasan, seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan. Karena kita tahu bahwa semua variabel yang ada di sana dia sudah valid, maka kita bisa melanjutkan uji selanjutnya dengan uji reliabilitas. Teman-teman klik analyze, kemudian scale reliability. Kemudian kita masukkan variabel Y, jadi Y1 sampai Y8, karena kita punya 8 pernyataan dan ke-8-8-nya valid, maka kita masukkan Y1 sampai Y8. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Nah, kemudian ini adalah hasil reliabilitasnya. Reliabilitas kita bandingkan dengan nilai 0,6. Karena nilai Cronbach alfanya 0,846 lebih besar dari 0,6, maka kita bisa katakan dia reliable. Nah, nanti cara nulisnya bisa menggunakan cara yang panjang seperti ini. Jadi reliable nanti di bawah kita tulis Cronbach alpha yang kita dapatkan berapa, batasnya berapa, keterangannya berapa. Jika teman-teman menginginkan versi yang panjang biar nanti teman-teman lebih paham ketika menulisnya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan versi yang pendek seperti ini. Cukup menuliskan Cronbach alfanya berapa, keputusannya nanti kita tuliskan di bawah tabelnya. Jadi boleh menggunakan yang itu tadi, versi panjang maupun yang versi singkatnya. Seperti itu. Jadi kita simpulkan bahwa variabel Y dia sudah reliable. Jadi tidak ada perubahan pada pernyataan-pernyataan yang kita buat pada variabel Y. Kemudian selanjutnya untuk X1, cara yang sama, kita masuk analyze, kemudian correlate bivariate, kita kembalikan. Cara mengembalikannya, kita klik yang di bagian kanan, kemudian Ctrl A, kita pindah seperti ini. Kemudian kita masukkan X1 sampai X1 total. Baik, kemudian kita OK. Cara yang sama, kita lihat apakah person correlation-nya ada yang kurang dari 0,361. Ternyata semuanya sudah lebih besar dari 0,361, yang menunjukkan bahwa item pernyataan pada variabel X1 dia sudah valid. Jadi 10-10-nya dia valid. Nanti cara nulisnya sama kayak yang tadi ya. Baik, kemudian karena sudah valid, kita masuk ke reliabilitas, scale, reliability. Ini kita kembalikan semuanya. Di reliabilitas kita tidak menggunakan skor total masuk ke dalam item, karena skor total itu bukanlah pernyataan, tapi dia adalah
jumlah. Jadi dia bukan termasuk dalam pertanyaan yang kita ajukan, tapi yang total itu adalah total jawaban dari responden dari mulai item pertama sampai dengan item terakhir, seperti itu ya. Kemudian kita klik OK. Kita dapatkan nilai reliabilitasnya 0,800, dia kurang dari 0,6, berarti kita sampaikan bahwa variabel X1 dia sudah valid, reliable. Baik, selanjutnya kita masuk ke X2, sama analyze, correlate, bivariate. Kita kembalikan semuanya terlebih dahulu, kemudian nanti kita masuk X21 sampai X2 total. Baik, kalau sudah kita klik OK, dan di sini kita lihat Pearson correlation-nya, ternyata semuanya sudah lebih besar dari 0,361, dan kita artinya bahwa semua item pertanyaan pada variabel kedua atau variabel X2 dia sudah valid. Kemudian kita klik analyze, scale, reliability. Ini kita kembalikan. Terus ini X21 sampai X212 kita masukkan seperti ini. Teman-teman klik OK, dan kita akan mendapatkan jawaban untuk reliabilitas yaitu 0,912. Nah, pastikan pada saat reliability analysis number of n-nya itu sama dengan jumlah pertanyaan yang teman-teman ajukan untuk masing-masing variabel. Di X1 kan 12, maka dia di sini number of itemnya adalah 12, kemudian yang di sini dia 10, number 10 berarti pertanyaan di X2 itu X1 adalah 10, dan di Y itu adalah 8, berarti pertanyaan pada Y itu adalah 8. Nah, dari sini teman-teman sudah mendapatkan hasilnya nanti teman-teman rupakan dalam bentuk penulisan yang versi panjang seperti ini, atau teman-teman bisa menuliskannya dalam versi yang pendek seperti ini. Seperti itu ya, nanti kedua versi ini akan saya kirimkan kepada teman-teman melalui Google Classroom. Jadi teman-teman bisa memilih mau menggunakan contoh penulisan versi panjang atau contoh penulisan versi pendek. Kedua-duanya tidak ada perbedaan antara kedua penulisan ini, hanya kalau yang versi panjang dia lebih didetailkan, kalau yang versi pendek untuk memudahkan teman-teman jika tidak mau menulis terlalu banyak dan sudah paham terkait dengan apa yang akan dikerjakan. Baik, sebelum saya tutup, kita save terlebih dahulu file, save. Ini saya kasih nama data tugas pertemuan tugas 2 gitu ya, tugas 2 pertemuan 4. Kemudian outputnya kita kasih nama juga file, save, tugas 2 pertemuan 4. Baik, sudah selesai, kita bisa tutup mulai dari datanya, kita close, yes, kemudian sudah tutup semuanya. Baik, nanti teman-teman bisa menuliskan hasilnya dengan menggunakan cara penulisan yang ada di sini, kemudian nanti semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih paham terkait dengan apa yang dipelajari di pertemuan ini. Sekian dulu dari saya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.